diandalkan, yang tampak mata jadi diandalkan karena dia akan berubah. Semua bintang film Amerika yang cantik-cantik di tahun 90 saiki mbah-mbah kabeh. Terus lucu-lucu raine kabeh. Maka saya juga tidak berani mengandalkan apapun pada diri saya. Jangankan fisik saya, yang tidak kelihatan aja tidak saya andalkan. Saya taunya andap asor, rendah hati. Kalau bahasa Jawanya bisa rumongso, bukan rumongso. Bisa. Nah sekarang ini saya Indonesia terlalu banyak orang yang rumongso bisa. Nek wis kampret ngono iko, nek wis cebong ngono iko. Gitu loh. Wong mek kampret kok ribut sih. Wong mek cebong kok ribut gitu loh. Belum tentu loh kita lebih benar dari dia. Kita jangan menyalah-nyalahkan dia. Itu Allah kasih rumus sangat bagus. Asa antukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa yang kamu berpikir itu baik, bisa jadi itu bahaya untuk kamu. Apa yang kamu pikir jelek, bisa jadi itu yang berguna untuk kamu. Jadi ini tidak ada rumusnya. Tiap hari nyari, tiap hari cari ilmu. Jadi jangan berhenti gitu loh. Terus ditolak meneh. Hoak itu apa, dicari terus. Karena tidak ada pedoman yang bisa meluluskan ini hoak, ini bukan. Tidak ada. Semua Quran itu isinya hoak bagi setan. Betul tidak mas? Ya, semua orang kafir, tidak ada yang tidak kafir. Kafir itu adalah mengingkari sesuatu. Ya tak? Malaikat itu kafir menurut iblis. Iblis kafir menurut malaikat. Allah itu juga kafir menurut orang yang tidak percaya sama Allah. Jadi kafir itu belum tidak bisa berdiri sendiri. Kamu kafir. Tinggal bilang iya anjane kafir. Kafir apa? Kafir nang raimu. Jadi tidak bisa berdiri sendiri mas. Kafir terhadap apa? Kata kafir itu Pak Kapolda dari kata petani. Petani itu bahasa Arabnya kafir. Kenapa kafir? Karena kafir itu sesuatu orang yang menutupi sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dia menjadi bahasa Inggris cover. Nah, kafir adalah orang yang menutupi sesuatu. Nah, kemudian dipinjam oleh bahasa agama, orang yang menutupi kebenaran Allah disebut kafir. Nah, jadi kafir itu berlaku untuk siapa? Untuk siapa saja yang menutupi. Jadi jangan serem-serem. Jadi nak dilokno kafir gak usah ngersu lo ancane aku kafir kayak terus kondasmu. Terus ket biyen aku kafir. Kafir apa kon? Kafir nang raimu iku. Gitu loh, Mas. Ya, Jawa Timur rek. Masa aku dikon ngomong halus rek, ya apa. Ya, jelas ya Mas ya. Jadi ayo belajar, juga jangan gampang sedih, dilokno kafir ngersulo, dilokno bid'ah ngersulo. Semua itu bid'ah, apa yang tidak bid'ah? Bid'ah itu membikin sesuatu yang kemarin belum ada, itu artinya bid'ah. Apa yang kemarin? Semua bid'ah. Rasulullah pernah pakai celana jin? Tidak pernah, berarti Rasulullah tidak melakukan, Anda melakukan berarti bid'ah ngono. Rasulullah pernah pakai mikrofon? Rasulullah handphonenya Samsung apa iPhone? Rasulullah pernah pakai lighting? Tidak pernah. Nah bid'ah itu dipahami dulu. Bid'ah itu yang tidak bid'ah apa? Yang tidak boleh adalah merubah aturan Allah yang sudah bagus. Misalnya sholat itu takbiratul ihram, rukuk, sujud. Ojo kok walik, itu namanya bid'ah. Tapi Rasulullah pernah pakai kloso plastik? Berarti bid'ah kon. Apakah masjidnya di zaman Rasulullah ada kipas angin? Berarti bid'ah. Saya kira nuruti gak oleh bid'ah muda kon. Bid'ah kabeh kaos katok. Ya toh, kelambi jas kabeh bid'ah kabeh. Jadi ngomong bid'ah itu yang hati-hati dan dipelajari bener. Loh bid'ah itu tidak jelek. Yang jelek adalah kalau merubah ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang langsung dari Allah, rukun Islam. Itu pun ada unsur kerupuknya. Misalnya kalau Imam Syafi'i yang namanya membasuh muka itu cukup sehelai rambut, set udah sah. Kalau Imam Hanafi seperempat rambut. Jadi nek kon NU penganut Imam Syafi'i asik nek wudu. Seret terus mari ngono tutuk rambut, sit ya ngono wis terus salat. Gitu loh Mas. Jadi kita ayo santai. Yuk belajar, mundur satu langkah dulu, tarik nafas panjang. Jangan keburu-buru aja metutu-metutu. Gitu ya. Kalau ada orang membantah, tanya dulu. Semua kalimatnya kamu tanyakan dulu. Maksudmu kata ini apa?
Nanti lama-lama pusing dia. Lo kok gini? Lo maksudmu apa kok ngomong gini? Anda tanya terus. Nggak usah dibantah, nggak usah Anda ngasih tahu. Ditanya terus mesti pol deh. Mesti mentok dewe kok gitu loh. Makanya saya tidak pernah wawancara wartawan. Sudah 21 tahun karena wartawan wawancara saya ganti tak wawancarai. Cak, ini baiknya menurut Cak Nun ini milih 01 apa 02? Saya balik tanya. Jadi menurut Anda Indonesia itu hanya soal 01, 02? Memang penting tapi apa itu yang paling penting? Coba jawab. Akhirnya wartawan sing kudu jawab. Terus tak terus tak takon akhirnya wis gak usah wawancara, gak tak tayan dak wis. Itu loh. Iya. Itu loh Mas ya. Dan seterusnya apa? Yang tersisa apa Mas Islami? Kata aja. Tadi beliau mau pakai singkatannya apa? Samawa. Samawa. Oke ya. Ini saya bukan bantah, tapi tak dudui nek menurut aku ngene iki. Gain nek kon setuju nek gak setuju ya dibuang aja. Karena setiap orang berhak berpendapat, tapi tidak boleh memaksakan pendapatnya kepada siapapun saja, tapi punya hak untuk memakainya sendiri, itu namanya ijtihad. Jadi urutannya gini. Semua makhluk termasuk manusia jahat maupun baik dikasih rahmah oleh Allah. Rahmah itu ndak pilih kasih, ndak pokoknya rahmat dikasih semua. Maling ya dikasih rahmat, koruptor ya dikasih rahmat. Apakah mentang-mentang uang korupsi terus kalau dipakai untuk ke warung terus makanannya ndak enak gitu? Ya tetap enak. Jadi rahmat itu berlaku untuk siapa saja. Jadi kita hidup ini dapat rahmat. Jadi urutan pertama rahmat, bukan sakinah. Rahmah. Terus setelah di tengah rahmat ini setiap manusia dikasih mawaddah. Mawaddah itu apa? Rasa cinta yang khusus seorang manusia kepada lainnya. Jadi mawaddah itu adalah rasa cintamu kepada seorang perempuan. Dan karena cinta itu bersambung, dia juga punya mawaddah mencintaimu, maka orang akhirnya berproses nikah. Nikah itu karena masing-masing punya mawaddah dari Allah. Gitu ya. Jadi rahmah, mawaddah. Terus sakinahnya apa? Coba baca Qur'annya di surat Ar-Rum. Ar-Rum ayat 21. Ya. Di situ ada litaskunu ilaiha. Kata taskunu itu kalau kata bendanya sakinah, kalau kata kerjanya sakana yaskunu atau taskunu. Tapi ada kata sambungnya, ada di Quran itu semuanya pakai litaskunu fi. Kalau untuk nikah litaskunu ila. Apa sebabnya? Gini Mas. Kalau ada tiang itu dia sakinah, mancep-cep, dah, enggak berubah-berubah, betul enggak? Itu namanya benda, itu namanya statis. Kalau manusia enggak statis, dinamis, maka tidak litas kunu fi. Kalau fi itu bendera itu. Kalau manusia pernikahan litas kunu ila. Jadi dia terus menerus. Harus diperbarui sakinahnya, cintanya, kasih sayangnya tiap hari diperbarui. Sampai ngalami dhewe kadang cinta, kadang kurang cinta ya toh. Kadang sayang, kadang suwebel, kadang kepengin meluk, kadang kepengin nonyo gitu. Kita mboten Mas, kita gak arek iki tak banting kon susu kayak gini gitu ya. Sebaliknya bojomu yang ngono, lanang tuwek iki kan gitu kan. Iya ta gak? Ya. Nah, kalau manusia tidak seperti tiang bendera yang menancap litas kunu fiha, tapi litas kunu ilaiha, kadang sakinah, kadang tidak. Maka perjuangan keluarga bukan untuk sakinah, tapi untuk terus-menerus memperbarui sakinah. Kan gitu, terus-menerus. Nanti saya ini sudah kawin 26 tahun. Itu juga ngene-ngene Mas. Si bojoku kepengin mateni aku ya gelek. Gitu loh. Aku lapo kawin karo Cak Nun. Dan banyak orang menyesali kenapa Novia kalau pakai mau kawin sama Ainun Najib. Terus sampai hari ini masih banyak misal. Jadi misalnya Mbak Via nyanyi di Korea, terus ada di YouTube, terus ada komentar. Wah, Mbak Novia masih oke, suaranya masih cantik. Sayang ya kok kawin sama Cak Nun. Ngono kuwi. Ono Mas. Ono, dan aku ya gak apa-apa. Bapak, orang berpendapat kan boleh, wong dia pengetahuannya segitu, kok mau gimana?